Surah Al-Baqarah, ayat 128. Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya, Engkaulah yang Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam meneruskan permohonannya, Tuhan kami, jadikanlah kami berdua, yakni saya dan anak saya, Ismail, orang yang tetap dan bertambah tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah juga anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami, cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Ibadah murni, atau mahdoh, secara umum, dan ibadah haji khususnya, adalah aktivitas pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditentukan langsung waktu, kadar, dan caranya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disampaikan oleh Rasul-Nya. Tidak ada peranan akal dalam hal ibadah itu, kecuali mencari hikmahnya. Kalau hikmah itu ditemukan, kita bersyukur. Kalau tidak, ia tetap harus dilaksanakan sesuai petunjuk yang diterima itu. Nabi Ibrahim alaihissalam memohon agar ditunjukkan cara-cara dan tempat ibadah haji, serta ibadah-ibadah lainnya, dan Allah mengabulkan doa beliau. Dalam konteks itu juga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang haji, ambillah melalui aku manasik kalian, yakni tata cara, waktu, dan tempat-tempat melaksanakan ibadah haji. Setelah bermohon untuk ditunjukkan manasik, Nabi Ibrahim melanjutkan doa beliau, dan terimalah taubat kami atau ilhami jiwa kami dengan kesadaran akan kesalahan, penyesalan, dan tekad untuk tidak mengulangi dosa dan kesalahan kami. Perhatikan bagaimana Nabi suci itu memohon taubat setelah memohon ditunjukkan cara-cara beribadah. Memang demikianlah sewajarnya. Walaupun ibadah telah dilaksanakan, namun taubat masih harus terus dimohonkan, karena siapa tahu ibadah tersebut tidak sempurna rukun dan syaratnya, bahkan boleh jadi, ia disertainya dengan pamrih. Bukan hanya taubat yang beliau mohonkan, tetapi juga rahmatnya. Lihatlah bagaimana beliau mengakhiri permohonan beliau di sini, dengan menyatakan, sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi, atau penerima taubat. Ya Allah, Engkau berulang-ulang memberi dan mengilhami manusia kesadaran untuk bertaubat, kemudian menerima taubat mereka setelah kesadaran tersebut mereka buktikan dengan penyesalan, serta permohonan ampun, yang disertai dengan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan. Sifat Allah, Maha Penerima Taubat atau Pemberi Taubat, dirangkaikan oleh Nabi Ibrahim dengan sifat Maha Pengasih, sehingga akhir doa beliau yang diucapkan di sini bermakna, terimalah taubat kami dan rahmatilah kami, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat 129. Tuhan kami, utuslah pada kalangan mereka seorang Rasul dari mereka, yang terus membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, dan terus mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini masih merupakan lanjutan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kini, setelah beliau dan putra beliau yang hadir ketika itu, bermohon untuk diri mereka, kini mereka bermohon untuk anak cucu mereka. Tuhan kami, utuslah pada kalangan mereka, baik anak cucu kami maupun bukan, walhasil untuk semua masyarakat, sejak yang dijumpainya sampai akhir zaman, seorang Rasul dari mereka, yakni dari anak cucu kami, yang terus membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu yang terbentang di alam raya, dan terus mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hikmah, yakni Sunnah, serta menyucikan jiwa mereka dengan aneka tuntunan. Sesungguhnya, Engkaulah yang Maha Perkasa, sehingga tidak ada yang dapat membatalkan kehendak-Mu, lagi Maha Bijaksana sehingga tidak ada yang tidak wajar, atau keliru, dalam ketetapan dan pengaturan-Mu. Beliau bermohon agar diutus seorang Rasul dari kalangan anak keturunannya, bukan sekadar dari anak cucunya. Karena itu, ayat tersebut tidak menyatakan wab ats minhum, artinya, utuslah dari mereka, tetapi ayat di atas menyatakan wab ats fihim, artinya, utuslah dari kalangan mereka. Sebenarnya, banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah dari anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, melalui anaknya Ishak, bahkan beliau digelar sebagai bapak para nabi. Tetapi seperti diketahui, doa ini beliau panjatkan di Ka'bah, ketika selesai membangunnya bersama putra beliau, Ismail alaihissalam. Pada waktunya nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim ini dengan mengutus seorang nabi dari keturunan beliau melalui Nabi Ismail alaihissalam, yang ketika itu ditinggal di sekitar Ka'bah, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Rasul dari keturunan Ibrahim sekaligus dari keturunan Ismail alaihissalam. Jadi, jelas sekali ayat ini menunjuk dalam kenyataannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan nabi-nabi dari keturunan Nabi Ibrahim yang melalui putranya Ishak alaihissalam, karena bukan Nabi Ishak yang berdoa di sini. Rasul yang dimohonkan itu diharapkan bertugas untuk terus membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, baik yang berupa wahyu yang Engkau turunkan, maupun alam raya yang Engkau ciptakan, dan terus mengajarkan kepada mereka kandungan Alkitab, yakni Al-Quran, atau tulis baca, dan Al-Hikmah, yakni Sunnah, atau kebijakan dan kemahiran melaksanakan hal yang mendatangkan manfaat serta menampik mudorot, serta mensucikan jiwa mereka dari segala macam kekotoran, kemunafikan, dan penyakit-penyakit jiwa. Kata terus,
Pada terjemahan di atas, dipahami dari bentuk kata kerja masa kini dan masa datang yang digunakannya. Hal-hal yang dimohonkan Nabi Ibrahim alaihissalam di atas, sungguh sangat serasi perurutannya. Ia dimulai dengan permohonan kehadiran Rasul yang menyampaikan tuntunan Allah, yakni membacakan Al-Quran, selanjutnya permohonan untuk mengajarkan makna dan pesan-pesannya, kemudian pengetahuan yang menghasilkan kesucian jiwa, dan ini berakhir dengan pengamalan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.